Baik anak-anak, mari kita mulai bagaimana cara membaca grafik fungsi kuadrat ya. Kita awali anak-anak ini dari grafik yang A-nya positif. Nah, kalian pernah gambar ini ya. Untuk grafik Y sama dengan X kuadrat, ini A-nya kan 1. Kalau saya membuat Y sama dengan 2X kuadrat, bentuknya seperti ini. Ini Y sama dengan 4X kuadrat. Nah, grafiknya seperti ini. Cermati anak-anak, semakin besar nilai A-nya ternyata grafiknya semakin menyempit ini ya. Kalau saya membuat ini A-nya setengah, grafiknya akan semakin melebar ya. Y sama dengan 1/4 X kuadrat, ini semakin melebar lagi. Saya membuat Y sama dengan 1/8 X kuadrat, ini akan semakin melebar lagi. Nah, dari sini kita bisa simpulkan ya anak-anak ya. Jadi kalau A-nya positif, grafiknya kan minimum. Artinya minimum dia menghadap ke atas ya, mempunyai titik terendah. Kemudian jika A semakin besar, A itu ingat ya, koefisien yang di depan X kuadrat ini kan 1, ini 2, ini maksudnya A seperti ini. Semakin besar, nah, grafiknya akan menyempit. Tapi kalau semakin mengecil, grafiknya akan semakin melebar. Oke ya, pahami ya. Sekarang kita gambar yang A-nya negatif. Nah, pernah ya gambar seperti ini anak-anak. Ini adalah Y sama dengan minus X kuadrat, berarti A-nya kan negatif 1. Ini adalah Y sama dengan minus 2X, Y sama dengan minus 4X ya. Kemudian ini apa ini? Adalah Y sama dengan minus 1/3X kuadrat, Y sama dengan minus 1/4X, Y sama dengan minus 1/8X. Nah, mari perhatikan, lalu kita coba simpulkan anak-anak ya. Pertama, kalian pahami kalau A-nya negatif, ini grafiknya maksimum. Maksimum itu dia mempunyai titik tertinggi, dia menghadap ke bawah ya, kayak gunung gitu ya, menghadap ke bawah. Ini kan kayak gunung ini. Kemudian jika A-nya besar, nah di sini saya beri tanda 2 garis. Ini kalian belum sampai tapi saya kenalkan. Ini namanya nilai mutlak. Nilai mutlak itu tidak dipengaruhi oleh negatif. Ya, kalian pahami saja pokoknya kalau angkanya ini besar ya, ini berarti semakin besar nilainya, nanti grafiknya semakin menyempit kayak yang tadi ya. Kemudian kalau ini semakin mengecil, nah ini kan semakin mengecil ya, grafiknya akan semakin melebar. Nah, ini pengenalan saja untuk memudahkan kalian dalam memahami grafik ini. Kita lanjut. Sekarang kalau A-nya 1, wah ini untuk A-nya 1 kan grafiknya seperti ini ya, Y sama dengan X kuadrat. Sekarang kalau X sama dengan X kuadrat plus 1, ternyata seperti ini digeser ke atas satu satuan anak-anak. Kalau Y sama dengan X kuadrat plus 2 ya, seperti ini digeser 2 satuan. Ini kalau X kuadrat plus 3, ini digeser ke atas 3 satuan. Nah, perhatikan ini ya, pergerakan grafiknya dari X kuadrat plus 1, X kuadrat plus 2, X kuadrat plus 3 seperti ini. Kemudian kalau ini X kuadrat minus 1, dia digeser ke bawah satu satuan ini ya. Kalau ini gimana? X kuadrat minus 2 gambarnya seperti ini, tapi dia digeser 2 satuan ke bawah. Ini digeser 3 satuan ke bawah ya. Coba kalau kita simpulkan ya, dari grafik ini perhatikan pergerakannya ya. Ternyata untuk Y sama dengan X kuadrat plus A, nah ini perhatikan pergeserannya itu apa? Ini adalah grafik yang menggeser dari grafik X kuadrat digeser A satuan ke atas ya toh, ini satu satuan ke atas, 2 satuan, berarti A satuan. Nah, nanti kalau Y sama dengan X kuadrat minus A, berarti dia digeser ya, dari seperti ini X kuadrat digeser A satuan ke bawah seperti ini kan, 1 satuan ke bawah, 2 satuan, 3 satuan. Pahami ya anak-anak ya.
Kita lanjut dengan A yang negatif 1. Ini kan Y sama dengan negatif E kuadrat. A-nya kan negatif 1. Kalau seperti ini berarti Y sama dengan negatif E kuadrat plus 1. Ya, ini pergeserannya satu satuan ke atas seperti ini. Nanti kalau ini plus 2 berarti digeser dari grafik Y sama dengan negatif X kuadrat ini digeser 2 satuan ke atas. Kalau ini 3 ya digeser 3 satuan ke atas gitu ya. Kemudian kalau seperti ini berarti dia digeser 1 satuan ke bawah ya, karena di sini minus 1 anak-anak. Sama ininya digeser. Kemudian kalau seperti ini berarti X kuadrat, nah ini digeser 2 satuan ke bawah, digeser 3 satuan ke bawah ya. Kita masih mengacu dari grafik Y sama dengan minus E kuadrat ini. Kita bisa simpulkan lagi anak-anak pergerakan grafik Y sama dengan minus E kuadrat ini ya. Jadi kalau grafik persamaan Y sama dengan minus E kuadrat plus A plus ya, berarti pergeserannya nanti ke atas. Nah, ya kan? Kemudian kalau di sini minus, ya, pergeserannya nanti ke bawah. Pahami anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita gambar lagi pergeseran berikutnya. A sama dengan 1. Nah, anak-anak sudah tahu ya grafiknya seperti ini. Sekarang pergeseran ke kanan. Nah, kalau tadi ke atas ke bawah, sekarang pergeserannya ke kanan. Ini grafiknya adalah Y sama dengan X minus 1 kuadrat. Perhatikan ya. Nanti kalau di sini 2 satuan ke kanan ya Y sama dengan X minus 2 kuadrat ya. Perhatikan ini ya. Saya kembali lagi ke sini anak-anak. Untuk A sama dengan 1 berarti sama dengan E kuadrat ini. Nah, kalau misalkan ini bergeser ke kiri, ini grafiknya adalah Y sama dengan X plus 1 kuadrat. Berarti di sini kok geser 2, X sama dengan plus 2E kuadrat. Ini adalah X sama dengan Y sama dengan X plus 3 kuadrat. Perhatikan pergeserannya ya. Jadi kalau ini negatif, ini pergeserannya nanti ke kanan. Ini kalau di sini positif, ini pergeserannya ke kiri. Nah, dari sini simpulan kita jadi grafik Y sama dengan X min A kuadrat ini adalah menggeser grafik ini A satuan ke kanan ya. Nah, A satuan ke kanan. Kemudian Y sama dengan X plus A kuadrat, ini pergeseran grafik X kuadrat kemana? A satuan ke kiri. Oke, paham? Kita lanjut lagi. Kalau A-nya negatif, nah ini kan Y sama dengan negatif X kuadrat ya. Ini kita geser ke kanan satu satuan, berarti Y sama dengan ini sama ya, tetapi di sini X minus 1 kuadrat. Kemudian kalau geser ke kanan ya rumusnya seperti ini anak-anak ya. Artinya apa? Perhatikan pergeseran grafik untuk fx sama dengan minus E kuadrat. Jadi minus ini artinya pergeseran grafik ini minus Y fx sama dengan minus E kuadrat, ini A satuan ke kanan ya. Sekarang saya kembali lagi ke Y sama dengan ini ya, minus E kuadrat. Nanti kalau saya gesernya ke kiri ya rumusnya Y sama dengan ini plus 1, berarti satu satuan ke kiri. Kalau nanti begini ya berarti 2 satuan ke kiri ya. X plus Y sama dengan minus dalam kurung X plus 2. Kalau nanti digeser 3 satuan ke kiri ya ini tinggal ganti angka 3 saja nah. Ya, perhatikan. Jadi Y sama dengan minus X plus A, di sini plus. Nah, berarti pergeseran grafik mana? Ini pergeseran grafik X sama dengan minus E kuadrat, A satuan ke sebelah kiri. Baik, bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan sekarang. Perhatikan anak-anak. Nah, ini kan A-nya negatif ya. Negatif berarti dia maksimum, dia mempunyai titik tertinggi. Perhatikan anak-anak. Ini adalah pergeseran grafik
ya, pergeseran grafik minus ini digeser 3 satuan ke kiri, ya kan, digeser, dan 2 satuan ke atas ya. Jadi grafik yang semula normatifnya dari sini dia digeser 3 satuan ke kiri, 2 satuan ke atas. Ini grafik ini ditulis dengan rumus seperti ini. Y sama dengan minus, nah tadi kan pergeseran 3 kan begini, plus 2 ke atas. Nah, ini perhatikan, artinya apa? Nah, artinya perhatikan anak-anak, titik balik koordinatnya adalah minus 3,2. Nah, di sini minus 3 ya. Minus 3, jadi kalau di sini plus, nah, ininya nanti menjadi negatif. Nanti pada pelajaran berikutnya kita bahas ini anak-anak. Artinya apa? Sumbu simetrinya ini kan X sama dengan minus 3 itu di sini. Ya, nah di sini koordinat titik baliknya di sini, kemudian sumbu simetrinya, nah ini kan X sama dengan minus 3 dan nilai optimum, nilai maksimumnya kan 2. Nah, artinya seperti itu. Kemudian untuk grafik ini perhatikan anak-anak, nah, grafik ini adalah grafik ini fx sama dengan minus x digeser kemana? Digeser 2 satuan ke kanan, 1 satuan ke bawah. Berarti rumusnya ya, satuan ke kanan, nah ini kan dibalik ya. Kalau di sini tadi positif, ini kan negatif 2 satuan ke kanan dan 1 satuan dia turun ke bawah. Artinya apa? Di sini negatif 2, berarti sumbu simetrinya kan 2 ya, sumbu simetrinya 2, di sini 2. Nilai optimumnya adalah negatif 1, ini kan negatif 1. Koordinat titik baliknya adalah negatif berapa? 2, negatif 1 di sini ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Sekarang perhatikan. Saya mempunyai beberapa gambar ini. Kita akan baca ya, grafik ini merupakan grafik apa? Dari yang warna biru ini adalah Y sama dengan minus X kuadrat ya. Nah sekarang ini kan tinggal geser-geser saja anak-anak. Untuk grafik yang ini ya, grafik ini adalah, perhatikan ini yang warnanya hijau, tapi hijau yang ini ya. Ini adalah pergeseran grafik 1 satuan ke kiri, 1 satuan ke atas. Berarti sama dengan minus X plus 1 kuadrat plus 1 ya. Jadi digeser. Kemudian yang sebelah sini, grafik ini kan digeser 2 satuan ke kiri, 3 satuan. Berarti minus dalam kurung X nanti plus 2. Kemudian di sini plus 3. Ya kan? Oke. Sekarang kalau grafik ini ya, dari grafik yang minus E kuadrat ini kan digeser 3 satuan ke kanan, berarti Y sama dengan minus X. Nah di sini berarti minus 3 ya, kemudian digeser satu ke bawah, nanti minus 1, minus 3 minus 1. Kemudian yang bawah ini adalah Y sama dengan digeser 1 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Ini cara membacanya seperti ini anak-anak. Sekarang kalau A-nya sama dengan 1, nah perhatikan, berarti grafiknya kan minimum ya. Ini yang warnanya biru ini kan fx sama dengan x kuadrat. Sekarang kalau kita baca yang ini, apa coba? Ini kan grafik ini digeser 3 satuan ke kiri dan 2 satuan kemana ini? Ke bawah ya. Berarti Y sama dengan x kuadrat plus 3 ya. Y sama dengan apa ini? X plus 3 kuadrat nanti minus 2. Kemudian yang ini ya, kan digeser berapa nih? 2 satuan ke kiri, 1 satuan ke atas. Berarti Y sama dengan X plus berapa? Plus 2 kuadrat. Bagus, nanti plus 1 ya. Kemudian kalau yang ini, grafik ini digeser 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Berarti Y sama dengan apa? X minus 3 kuadrat nanti plus 2 ya kan. Kemudian yang terakhir ini adalah digeser 2 satuan, berarti Y sama dengan X minus 2, kemudian dibawa ke bawah 1, minus 2 kuadrat minus 1 ya. Begini cara membaca grafiknya anak-anak ya. Nah lebih lanjut anak-anak perhatikan. Nah sekarang perhatikan, ini kan grafik yang tadi A nya berapa,
A-nya negatif 1, kalau ini kan yang A-nya, ini yang A-nya 1, ini A-nya yang negatif 1 ya. Sekarang yang ini berarti dari grafik yang warnanya ini kan digeser. Nah, ini adalah grafik Y sama dengan X plus 3 kuadrat minus 2. Jadi digeser 3 satuan ke kiri dan berapa? 2 satuan ke bawah. Ini kita baca bahwa koordinat titik baliknya adalah negatif. Negatif 3, negatif 2 ya. Negatif 3, negatif 2 di sini nih. Nah, negatif 3, negatif 2. Sumbu simetrinya adalah ini, negatif 3 ini. Sumbu simetrinya kan ini. Kemudian nilai minimum, nilai optimumnya ya, karena di sini minimum ya boleh dikatakan nilai minimum fungsi lah. Ini kan negatif 2 di sini. Selanjutnya yang ini artinya apa? Ini grafiknya kan dari grafik yang ini hanya berarti negatif ya. Berarti negatif dalam kurung X digeser ke kanan 2 berarti X minus 2 kuadrat, nanti ke atas 3 berarti plus 3. Nah begini artinya apa? Koordinat titik baliknya adalah 2,3. Di sini negatif kan, jadi dibalik ya. Kalau di sini positif nanti sumbu simetrinya nanti menjadi negatif. Di sini negatif, sumbu simetrinya jadi positif gitu saja. Kemudian nilai optimum fungsinya adalah 3. Nah, begitu cara membacanya. Ya, ini adalah koordinat titik baliknya. Sekarang kita dapatkan rumus umum begini. Jadi jika titik puncak grafik fungsi kuadrat itu misalnya P, ya, maka rumus umumnya bisa kita tulis Y sama dengan, nah di sini A dalam kurung X minus P kuadrat ditambah Y. Perhatikan contohnya. Kalau kita punya rumus Y sama dengan X plus 3 kuadrat minus 5, yang Anda cermati di sini kan A-nya berarti positif, A-nya positif berarti grafiknya apa? Negatif ya, minimum. Minimum maaf. Jadi sumbu simetrinya adalah negatif 3, nilai optimum minimum kan adalah ini. Ini merupakan nilai minimum. Koordinat titik balik adalah negatif 3, negatif 5. Kemudian kalau kita punya rumus Y sama dengan minus, nah, di sini A-nya adalah negatif, perhatikan, maka nanti Fx-nya tentu maksimum. Negatif apa? X minus 4 kuadrat minus 7, ini artinya sumbu simetrinya adalah 4. Nah, ya jadi kalau di sini positif, di sini negatif, di sini negatif, jadi positif itu saja. Nilai optimumnya adalah ini, negatif 7. Koordinat titik baliknya adalah 4, negatif 7. Sekarang kalau kita punya rumus Y sama dengan ini misalnya A-nya 2. Nah, untuk menentukan sumbu simetri dan nilai optimum itu tidak dipengaruhi oleh ini, sama saja. Anak-anak tetap baca saja. Ini sumbu simetrinya adalah 5 dan minimum ya. Nah, karena di sini apa? Positif. Nilai minimum fungsinya adalah 4. Koordinat titik baliknya adalah 5,4. Nah, demikian anak-anak, bagaimana cara membaca grafik fungsi kuadrat ya. Silahkan diputar-putar video ini kalau kalian masih bingung ya. Selanjutnya Pak Agus minta tolong silahkan dukung video ini dengan memberikan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar kalian bisa mengikuti video-video terkini dari channel Matematika 100. Terima kasih, sehat selalu untuk anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.